Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para bapak, para ahli yang saya muliakan dan para bapak-bapak yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ditakdirkan untuk bisa datang di majelis yang mulia ini. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah itu kita bisa datang di majelis yang mulia ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita datang ke majelis yang mulia ini mungkin niatnya itu sama, yaitu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kita itu selamat dunia dan akhirat, ya. Yang kita bacakan semua itu doanya seperti itu semua, ya. Mulai sholawat, ya, yasin, apa itu kita tidak terasa, ya mungkin artinya kurang bisa, tapi itu adalah doa yang luar biasa. Yasin itu doa, semua doa ada fadilah-fadilahnya semua, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diterima. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi semua doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini baca Yasin, baca tahlil, baca apa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan permintaan itu. Bayangkan, disempurnakan permintaan itu. Jadi permintaan semula kita ingin apa, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna mungkin. Jadi seolah-olah kita itu doa minta pajero, tapi kalau dikasih pajero gitu. Ya. Itu disempurnakan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan minta pajero, nanti saya kasih bidadari. Kan begitu. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Pasti apa itu pasti. Ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah yang baik-baik. Tapi yang tahu baik atau baik itu Allah yang tahu itu. Kita tidak tahu. Kita hanya minta pokoknya selamat dunia dan akhirat, insya Allah kita bermanfaat di dunia dan akhirat nanti. Bapak saudara sekalian, untuk lebih barokahnya kita bacakan Al-Quran ini, yang ngaji sedikit saja ya, supaya ayat ini bisa diteruskan. Tidak mandek, meskipun berpuluh-puluh tahun tidak apa-apa ya. Ini sampai ayat ini.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala lan nalikane ngucap sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni sedune ingsun jailun iku dadekake bil ardi ing bumi ing dalem bumi khalifah ing pengganti. Tatkala berfirman wa itu qala, ceritakan ya Muhammad. Jadi disuruh menceritakan Muhammad itu, yaitu Rabbuka pangerannya Nabi Muhammad ya. Rabbuka itu Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi ini Nabi itu disuruh memberi kabar kepada umatnya ya. Kabar bahwa dulu itu sebelum kejadian kita ini ada komunikasi antara Allah dengan malaikat. Yaitu malaikat diberitahu bahwa Allah akan menjadikan khalifah di dalam bumi, yaitu pengganti dari Allah. Misalnya pengganti itu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi Nabi Adam diutus ini untuk membawa risalah Allah, melaksanakan ya khalifah. Ini memang barang gaib ya, kita nggak tahu ya. Tapi karena ini berita dari Nabi Muhammad ya, kita harus percaya. Memang suatu berita itu kita bisa pilih kan ya. Berita itu datangnya dari siapa ya. Kalau ilmu anu itu bersanad apa ya, itu sanadnya kuat, sahih apa itu ya. Tapi ini juga tidak perlu dianukan sana juga, ini memang Al-Quran kan sudah jelas dan artinya sudah jelas. Dan saya ngaji dulu di pondok, di yayasan saya ya ngajinya seperti ini. Saya tidak mengurangi, tidak melebihi gitu aja. Jadi insya Allah ya ayah saya pondok diajari kiainya diajari kiainya kan gitu. Insya Allah di pondok-pondok ini ya insya Allah bersanad lah, jangan khawatir lah. Oleh karena itu kita harus percaya langsung. Jadi kalau kita mendapat kabar sama Maya, kamu ini bukan anaknya Pak Haji Oleg sama Maya, bukan anaknya Ibu Fatimah sama saya. Tapi berita itu datangnya dari siapa kan gitu. Ini berita kan, dia tidak tahu kan. Dia anaknya ibunya itu kan tidak tahu dia. Kan dari orang tahunya. Mungkin dari ibunya sendiri lebih sohe ya. Oh ini anakku. Ya. Harus percaya kan. Karena ada eruh kan. Ini anakku tidak eruh. Masa eruh? Eruh kan. Ya, ada yang tahu anaknya ibunya. Tahu? Siapa? Siapa tahu anaknya ibunya? Tidak ada orang yang tahu anaknya. Siapa kan? Kamu itu anaknya Fatimah sama Mama. Oh tahu saya ibunya ya. Kamu itu anak saya. Ya. Kok percaya ya? Padahal belum tentu anaknya. Kan belum tentu juga. Kabar gaib itu ya seperti itu. Tapi diberi tanda-tanda
Oh iya rupanya rada mirip, aku tak percaya. Oh iya percaya. Terus lebih teknis lagi DNA ya. Oh iya benar wis ibuku kon. Masih aku gak perlu ibuku kon. Gak perlu aku udah dilahirkan gak perlu. Dan tidak bisa menolak dan lahir sendiri. Itu namanya barang gaib. Jadi seumpama ini kabar dari Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ya kita harus percaya. Dan ini malaikat yang kan tahu Allah. Ya seperti itu. Nah kita nggak tahu Allah itu di mana, nggak tahu kita, tapi harus percaya dengan tanda-tanda kebesarannya. Ya tanda-tanda kebesarannya itu. Oh yakin bahwa Allah itu ada. Seperti halnya kita itu Jakarta itu ada, ya. Tapi kita tidak pernah ke Jakarta. Percaya enggak? Pernah? Belum semua percaya kan? Jakarta itu ada kan? Tapi pernah ke sana? Belum tentu ada yang pernah ke sana kan? Kan kabar saja. Ya. Tapi untuk meyakinkan, lihat peta, yaitu Al-Quran ini. Maksudnya itu lihat Allah itu ada belum ya? Ini Al-Quran ini. Petanya di Al-Quran ini. Bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita belajar zatnya Allah itu sulit. Bukan setingkat kita, setingkat Imam Hambali saja tidak bisa. Untuk zatnya, mempelajari zatnya Allah nggak bisa. Nah ini ada komunikasi bahwa Allah berkomunikasi kepada malaikat. Ya, berarti belum ada Adam itu sudah ada malaikat berarti kan. Omong-omongan, nek aku iki engko ape gawe menungso sebagai khalifah ya jahilung fil ardi. Kayak gitu. Diprotes sampai malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa tasfiku dima. Qalu ngucap matur sapa malaikat ataj'alu onoto nggawe sapa pangeran fiha ing dalem bumi may yufsidu iku wong kang gawe kerusakan fiha yang dalam bumi wa yasfiku dima'a lan ngutahake dima'a ing piro-piro gede. Istilahnya ini kalau bahasa Indonesia apa malaikat berkata opo kon gawe gawe malaikat, gawe makhluk, ya makhluk nomor di bumi sebagai khalifahmu. Istilahnya protes. Sedangkan nanti akan menjadi mayyub situfia, membuat kerusakan di dalam bumi dan menjadi tumpah darah. Ya. Itu kalau ditafsir Jalalain, yaitu dia itu karena berpengalaman waktu itu sebelum makhluk Adam ada di bumi itu ada Banul Jin, itu selalu bertengkar, merusak bumi ini dirusak. Akhirnya disuruh dihukum lah, dipinggirkan oleh malaikat-malaikat. Akhirnya diganti Nabi Adam itu. Ja'ilu fil ardi khalifah itu ya Nabi Adam lah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Dan kita nusabbihu itu bertasbih bihamdi kelawan memuji ya kepadamu ya Allah, wa nuqaddisu lak dan mensucikan laka buat kamu ya Allah ya. Qala katanya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni setuhune ingsun a'lamu luwero ma opo-opo la ta'lamun sing gak kon weruhi. Cara Jawa ngono. Maksud saya ya lebih tahu daripada kamu gitulah. Katanya Allah begitu. Manfaatnya. Jadi ini kabar dari Allah bahwa cikal bakal kita itu dari Nabi Adam. Nanti ada seterusnya itu. Yang penting satu ayat ini saja sudah agak bosan anak-anak. Ini diterangkan ya lebih mendalam bisa, tapi ya secukup ini. Yang penting Allah berkomunikasi ya kepada malaikat. Ini waktu Nabi Adam ya ini disuruh nyeritakan oleh Nabi Muhammad kan gitu. Jadi kan waktu firman datang ini kan sudah berapa ribu-ribu tahun baru diceritakan kan. Nah cerita ini bisa diterima, enggak bisa diterima kan ada yang mempercaya dan enggak kan gitu. Nah, tapi karena yang membawa itu orang-orang yang ya amanat, orang yang terpercaya, orang yang enggak pernah bohong, gitu kan. Oh ini teman baik kan. Jadi kita milih. Itu tanda-tanda itu ada semua ya. Ya tadi seperti tadi itu, kalau kita barang tidak tahu, tapi dengan tanda-tanda yang meyakinkan ya, tanda-tanda ya rupa tadi ya, contoh rupa ini oh mirip ini kulitnya podo ya. Terakhir ya DNA itu mungkin ya, oh iya aku rupa kan, tapi padahal gak rupa. Ya perlu nih, ya kandani aku mau, aku dah rupa nih, ya apa gak rupa aku memiliki ibuku, nih rupa ya medeni ya. Nek ero lahir ya medeni. Mungkin gak gelem ya. Nek anak presiden ae aku gelem. Nek gelem metu nek anak presiden kan ngono nek weruh. Berhubung ndak ero ya. Demikianlah mudah-mudahan menjadi hidayah bagi kita semua ya, dan kita mudah-mudahan di tauhid Allah Taala karena barokah Al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna wa ilam taqabbal lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.